Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah Minggu hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing pada hari ini yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah nats pembimbing pada hari ini. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya Tuhan bagi kami.
atas tuntunan Tuhan bagi kami di minggu hari ini, di mana kami bersyukur atas karya perbuatan tangan Tuhan atas kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya di mana karya Tuhan begitu nyata dan begitu besar bagi kami setelah kami melewati hari-hari kami sepekan yang kami lalui. Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya juga di mana kami akan menapaki minggu yang akan kami jalani. Tangan Tuhan senantiasa bekerja atas kami, senantiasa menolong dan melindungi kami, menjauhkan dari kami dari mara bahaya kecelakaan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan perjalanan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Allah yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara litani. Mazmur pada minggu hari ini diambil dari Mazmur pasal 80 ayat 9 sampainya yang ke-20. Mazmur 80 ayat 9 sampai yang ke-20. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir,
Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Dijulurkannya ranting-ranting sampai ke laut. Mengapa engkau melanda temboknya? Babi hutan menggerogotinya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Indahkanlah pohon anggur ini. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Hormat bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, baiklah kita bersama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki pewartaan Sabda Tuhan pada Minggu pagi hari ini. Adapun pembacaan Alkitab memasuki Minggu ke-18 sesudah Pentakosta atau Minggu tanggal 4 Oktober 2020 terambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, saat ini kembali kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, sekalipun harus dilaksanakan kebaktian minggu ini di rumah kami masing-masing dalam kebaktian online karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama. Namun kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tetap akan tertabur dalam setiap umat-Mu dan akan tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dengan baik, dan bahkan diharapkan dapat menghasilkan buah-buah kebaikan. Dan kami yakin percaya itu semua boleh terjadi bukan karena kekuatan diri kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memberikan hikmat kepada kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya
kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisnya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi ketika mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Ya, saat ini kita memasuki minggu tanggal 4 Oktober. Dalam kalender gerejawi tadi dikatakan minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dan renungan kita saat ini diberikan judul tentang antara kebebasan dan pembatasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapapun juga kita, pasti kita senantiasa dilingkupi dengan yang namanya tentang hak dan kewajiban. Tetapi bukankah sebagai manusia kita seringkali menuntut lebih banyak hak daripada kewajiban kita? Dan berbicara tentang kewajiban, berbicara tentang tanggung jawab, komitmen dari orang yang bersedia melakukan tugas tanggung jawab yang dipikulnya. Siapapun kita, ya kita punya tugas tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan dalam kehidupan kerohanian, tanggung jawab kehidupan kita ini dilakukan kepada siapa? Ya tentunya kepada sang pemilik kehidupan ini, tidak lain adalah Tuhan sendiri. Nah, saat ini berbicara tentang kebebasan dan pembatasan, juga tidak lain dimaksudkan adalah tentang bagaimana pada hakikatnya kita manusia diberikan kebebasan dalam kehidupan ini. Kebebasan untuk memilih, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Hidup bebas, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, bebas sih bebas, tapi ada batasnya. Nah, mungkin itu maksud tujuan daripada judul renungan kita, antara kebebasan dan pembatasan. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan kita pada saat ini dari Matius 21 ayat 33 sampai 46 ini berbicara tentang perumpamaan, dikatakan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
Dari kisah ini kita sering mendengar kisahnya ini, mungkin kita sudah hafal betul tentang bagaimana alur ceritanya. Yaitu di satu sisi ada sang pemilik lahan anggur atau tuan tanah yang memiliki kebun anggur yang sungguh luar biasa luasnya. Dan kemudian bagaimana kemudian ia mempekerjakan pekerja-pekerja, menanaminya bibit anggur yang baik, kemudian menyiapkan bangunan untuk pemerasan buah anggur nantinya kalau sudah berbuah. Lalu ada menara jaga, menara pengintaian untuk menjaga keamanan anggur-anggur yang nanti akan berbuah dari pencuri. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu dikatakan bahwa sang pemilik kebun anggur ini akan pergi keluar dengan waktu yang cukup lama. Lalu ada kemungkinan kebun anggurnya ini ya dikontrakkan atau kemudian diserahkan kepada pekerja-pekerja ini dengan sistem bagi hasil. Jadi yang bekerja juga akan memiliki bagian hasil dari pekerjaannya. Lalu sang pemilik lahan anggur juga punya bagian karena ia sang pemilik. Nah, jadi sudah ada kontrak perjanjian. Dalam dunia pertanian ini sangat dikenal, ada istilah bagi hasil. Jadi dibagi setengah-setengah. Ada juga yang mertelur kalau di kalangan orang Sunda itu. Dan ada sistem, banyak sistem. Tapi yang jelas pasti ada perjanjian. Sang tuan akan pergi dan kemudian si pekerja-pekerja ini diberikan kepercayaan, silahkan digarap. Nah, tetapi dalam cerita kita, bagaimana setelah proses itu terjadi, dipercayakan sedemikian rupa, bahkan kebun anggurnya sudah berbuah, dan ketika datang saat memetik buah anggur tersebut, maka sang tuan tanah pun mendengar bahwa ini musim petik anggur nih. Lalu ia mengirimkan utusannya untuk kemudian menagih bagian sang tuan, karena sudah ada perjanjian tadi. Tetapi dalam cerita kita dikatakan bahwa penggarap-penggarap itu kemudian terkesan tidak senang dengan kedatangan utusan sang tuan pemilik tanah ini, lalu kemudian memukulinya dan bahkan membunuhnya dan mengusirnya. Nah, jadi ini ada apa dengan pekerja-pekerja ini? Jadi mereka mengklaim bahwa seolah-olah hasil panenan anggur yang dia kerjakan selama ini diklaim sebagai miliknya. Lalu datanglah laporan kepada tuan tanah ini bahwa ada beberapa yang kembali dengan babak belur melaporkan apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja itu. Lalu dikatakan sang tuan mengirimkan lebih banyak utusannya. Tapi lagi-lagi yang terjadi adalah perlawanan dari pekerja-pekerja ini, memperlakukan dengan sangat buruk. Sikap mereka sangat-sangat kemudian jahat sekali. Sangat-sangat barbar sekali, memukul dan membunuh utusan-utusan sang tuan ini. Lalu datanglah laporan lagi kepada sang pemilik tuan. Tentunya murka, tentunya marah sang tuan ini. Tapi kemudian masih bersabar dan kemudian mengutus anaknya. Mengutus anaknya dengan harapan bahwa mereka akan melihat yang diutus ini anaknya, kepercayaan sang tuan. Mereka akan kemudian menghargai anaknya tersebut. Dengan harapan seperti itu, pasti mereka akan menyegani anakku ini. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Pekerja-pekerja ini tetap beringas, bahkan melihat sang anak ini sebagai ahli waris tunggalnya. Mereka bermufakat kalau seandainya kita membunuh ahli waris ini, maka nanti warisannya akan menjadi milik kita. Jadi sudah ada permufakatan jahat dari pekerja-pekerja ini untuk mengklaim mengambil alih harta kekayaan sang tuan pemilik kebun anggur ini. Dan kemudian dalam dialog, dalam pembacaan kita, lalu Yesus bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang ada bersama-sama dengan Yesus saat itu. Dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan,
Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ya, setelah Yesus bercerita tentang kisah perumpamaan ini, lalu bertanya kepada mereka, nah kira-kira menurut saudara, tanggapan atau respon dari sang tuan pemilik kebun anggur ini ketika tahu bahwa utusan-utusannya kemudian dipukuli, dijahati, bahkan ada yang dibunuh, apa kira-kira sikap dan tindakan sang tuan? Lalu dengan spontan mereka mengatakan, ya jelas saja. Dikatakan ayat 41, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi secara logika mereka sudah bisa memahami bahwa sang tuan akan marah dan mungkin akan mengalihkan hak garapnya kepada orang-orang lain yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dan kemudian mereka tidak akan lagi mendapatkan hak, padahal mereka sudah capek-capek menggarap, kehilangan hak. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, apa makna dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini? Para penafsir banyak mengungkapkan bahwa kisah perumpamaan ini adalah bersifat alegoris, ditujukan kepada pihak tertentu, bisa dengan tujuan untuk mengkritik sikap seseorang atau kelompok tertentu. Dan dalam hal ini banyak penafsir mengatakan bahwa ini ditujukan kepada para imam, ahli-ahli Taurat yang dipercayakan untuk menggarap umat Tuhan sebagai ladang milik Tuhan ini. Tapi mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Mereka bersikap sekehendak hati. Mereka bahkan mengklaim itu semua sebagai miliknya. Padahal itu milik Tuhan, umat milik Tuhan. Nah, bahkan ketika banyak utusan nabi-nabi dan bahkan utusan-utusan lain diutus oleh Tuhan, mereka menolaknya. Mereka menyiksanya, bahkan mereka membunuhnya. Nah, itu merupakan gambaran daripada perumpamaan ini. Dan kemudian si penggarap ini sendiri dikatakan ya tadi orang-orang yang dipercayakan untuk menggarap, para pemuka agama, dan juga utusan-utusan ini adalah para nabi, utusannya dan anaknya yang diutus oleh sang Tuhan. Ini adalah gambaran Yesus Kristus yang diutus untuk datang menyelamatkan umatnya. Ya, memang tidak salah kemudian tafsiran direfleksikan, dikoneksikan dengan katakanlah pemimpin umat Israel saat itu. Nah, tetapi ada sisi lain, ada perspektif lain yang ingin saya soroti. Ada penafsir juga yang melihat dari sudut pandang lain, menarik juga. Tidak dalam skup pemimpin keumatan, tidak dalam wilayah ranah yang lebih luas pemimpin kenegaraan, tetapi perumpamaan ini ingin mengajak kita merefleksikan tentang bagaimana sikap diri kita sebagai umat Tuhan yang telah dipercayakan untuk menggarap ladang milik Tuhan. Siapa? Ya diri kita, tubuh kita. Nah, ini yang disebut dengan katakanlah menggarap spiritualitas kita, keimanan kita, kerohanian kita. Bagaimana kita kemudian harus menggarap ladang ini seturut dengan kehendaknya. Jadi karena sikap batin ini perlu diolah, perlu dikelola, perlu digarap seperti lahan tanah tadi. Ya, karena sikap batin ini katakanlah dalam kehidupan kita, jujur mau tidak mau, bahwa sering ada dua sikap, yaitu tentang dalam hidup batin kita ada unsur misalkan ada rencana-rencana yang telah dipersiapkan untuk bagaimana mengembangkan hidup spiritual kita. Ada rencana nanti kalau saya katakanlah dipercayakan Tuhan untuk hidup, saya ingin melakukan yang terbaik, saya ingin kemudian bernasar melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, melakukan sedekah, berbagi kepada orang-orang yang miskin dan sebagainya, menolong orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Ada begitu banyak rencana baik dalam kehidupan kita yang selaras dengan kehendaknya.
Tapi jujur, bukankah dalam kehidupan kita ada sedemikian banyak rencana yang telah kita susun sedemikian rupa, tapi bahkan yang sangat-sangat luar biasa ini yang sering kali terjadi adalah justru hal-hal yang tidak terencana, hal-hal yang sifatnya kebetulan. Jadi sifatnya kebetulan ini seringkali yang tidak terencana ini terlaksana dengan baik. Yang terjadi ialah yang kebetulan itulah yang bisa lebih baik daripada yang sudah direncanakan sedemikian rupa dalam kehidupan ini. Nah, sedang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, hidup kerohanian kita, spiritualitas kita, batiniah kita ini diberikan kepada kita sebagai peluang agar kita semakin menyadari bahwa ada sisi-sisi ilahi dalam hidup kita ini yang harus digarap sedemikian rupa. Dan itu harus kemudian seperti menggarap tanah, ditelateni, ditekuni, ya, dengan baik, dirawat dengan baik. Ada proses-proses yang kemudian harus dilakukan. Dan kita melihat juga tetapi tidak dapat diatur secara ketat menurut agenda kita sendiri, tapi harus dijalani saja, ditekuni, ditelateni. Dan hidup rohani ini, hidup batiniah ini dipercayakan untuk digarap, bukan untuk dimiliki, bukan diklaim sebagai milik pribadi kita, tapi kita dipercayakan untuk mengolah itu, menggarap itu. Dan ada saatnya Sang Tuhan akan mengirimkan utusannya dan menanyakan kepada kita, mana bagianku? Maka dalam bahasa Kristen itu ada istilah bahwa hendaklah hidup kita dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apa yang kita olah, apa yang kita garap, apa yang kita kelola dalam kehidupan batiniah kerohanian kita ini untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak berhak untuk mengklaimnya, itu merupakan hasil usahaku. Tetapi ada bagian Tuhan, ada bagian yang harus diserahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup itu yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan hidup kita, yang telah kita kelola dengan sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasih di dalam Kristus Yesus, ya cenderung bahwa manusia jujur seringkali mau merebut wilayah tadi, mengklaim, dan itu nafsu-nafsu kedagingan kita. Ah, Tuhan mah nanti sajalah. Ah, Sang Tuhan mah nanti saja, nggak tahu ini lagi pergi ini. Yang penting saat ini mikirin diri kita aja. Nah, bukankah itu yang sering menyerumus dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menggarap lahan-lahan rohani kita? Dunia ini banyak tantangannya saat ini. Di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan dalam perumpamaan yang kita baca pada saat ini, ya, tidak dalam rangka menyalahkan salah siapa nih. Ya, memang kalau tadi dikatakan dalam konteks pemuka-pemuka agama yang tidak bertanggung jawab, oke, tidak masalah. Kalaupun mau ditafsirkan seperti itu. Tapi saya lebih tertarik tadi untuk menarik kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita kemudian diajak untuk merefleksikan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jangan sampai seperti akhir dalam perumpamaan ini dikatakan, lalu kira-kira apa yang akan diperbuat oleh Sang Tuhan ketika didapati penggarap-penggarap yang dipercayakannya ini tidak melakukan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya? Secara spontan dikatakan, secara awam saya akan dikatakan, ya jelas dong Sang Tuhan akan marah dan akan mengalihkan hak yang harus diterima oleh penggarap-penggarap itu kepada orang lain yang dianggap layak menerima hak itu, keselamatan itu. Nah, sedang jemaat yang Tuhan kasihi, ini kunci utama dalam perumpamaan yang ingin Yesus katakan kepada kita sekalian pada saat ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan hak memiliki keselamatan yang telah Ia berikan.
Nah, oleh karena itu, pesan penting firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini adalah jalanilah kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Di tengah-tengah berbagai macam tantangannya, godaan-godaan memang banyak, daya tarik untuk meninggalkan tanggung jawab untuk menggarap lahan rohani kita memang banyak. Tetapi telateni ya, dengan tekun, dengan sabar, dengan satu keyakinan bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tuhan tahu persis apa yang menjadi bagian. Ketika kita melakukan dengan penuh ketekunan, keyakinan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jangan mengklaim, jangan berusaha untuk katakanlah bersikap serakah bahwa biarlah bagian Tuhan menanti ajalah. Bapak Ibu, konsekuensinya sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan yang bertajuk antara kebebasan dan pembatasan hendaknya menjadi satu sikap kita pada saat ini. Agar kita menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan secara terbatas dalam arti bertanggung jawab. Kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam menapaki waktu-waktu kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Sang Tuhan akan datang kembali dan memberikan hak itu kepada kita dengan penuh sukacita, dan kita pun memberikan hormat dan kemuliaan bagi namanya sebagai Sang Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan pengakuan iman Rasul. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini sebelum kita berikan, ayat yang mendasari dari persembahan ini terambil dari Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sembari sementara persembahan dihimpun, kita menyanyi dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Maha Kudus. Syukur atas kasih sayang dari sana ke teman. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri kembali. Kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini.
Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorgawi, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami sudah memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, khusus bagi GKP Teluk Jambe. Berkati pula tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Berkati pula Tuhan tangan-tangan yang akan mengolahnya. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersama-sama akan bersatu hati dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih jika pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang kudus yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman itu tidak lalu dengan sia-sia di telinga kami, tapi dapat tertanam, bertumbuh dengan baik, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kepadamu. Kami ingin mendoakan bagi setiap saudara kami yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami ingin mendoakan kepada saudara kekasih kami, Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Rista Nababan, Saudara Norman Pandekirot, Ibu Paulina Worotikan di Kudus, Bapak Martin Pongo, Ibu Christine Ruhulesin, Ibu Mei Ruhulesin, Ibu Jerni Siregar, anak Gracelia Martina Hatu, Bapak Ari Rumanau, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Jen Neike Ponamon, Ibu Kartini C. Walewangko, Bapak Yusuf Sudarman, Ibu Kristina Jumia, dan Saudari Shirley Milenia. Dan mungkin masih banyak saudara kami yang lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit namun tidak tersebutkan satu persatu. Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan melawat dan menumpangkan tangan kasih-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh dibebaskan dari beban sakit penyakit yang diderita selama ini. Engkau gantikan dengan pemulihan dan kesehatan yang hanya berasal dari tangan kasih Tuhan, tentunya melalui berbagai macam upaya dan cara yang telah dilakukan melalui perawatan para medis, dokter dan perawat, dan juga melalui obat-obatan yang dikonsumsinya. Tuhan, urapi itu semua boleh menjadi sarana di tangan Tuhan untuk proses kesembuhan saudara kami. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga dalam keterbatasan fisik yang mereka alami, mereka tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Namun meskipun saat ini mereka bisa bersama-sama dengan kami melalui media sosial yang dapat disaksikan. Dan kami mendoakan secara khusus bagi orang tua kami, Ibu Rista Nababan, Ibu Ana Patinama, Ibu Nelly Parangkuan, Bapak Ari Rumanau, Ibu Kartini C. Walewangko, Ibu Ana Lonto, Ibu Yuyun Maramis, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Jenny Siregar, Ibu Teri Lansa Putih, Ibu Yulin Maria Mamurid, Bapak bersama Munte, dan Ibu Christine Ruhulesin, dan setiap orang tua kami yang dimanapun mereka berada, di tempat jauh dari kami, di kampung halaman, atau dimanapun mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami mendoakan kepada setiap saudara kami yang boleh bersuka cita, karena boleh merasakan anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan dengan bertambahnya usia dalam hidup mereka. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami Yudi Andika Junior, saudari Betaria Octaviana, saudari Maria Kristi Latuolong, anak Yesua Vino Wilberto, dan Bapak Robert William Tehupiori, dan saudara Richard Octaviano Pua. Tuhan berkati mereka dalam merasakan anugerah kehidupan dengan bertambahnya usia. Biarlah semakin bertambah hikmat atas mereka,
Semakin bertumbuh iman percayanya kepada Yesus Kristus di tengah berbagai macam tantangan kehidupan. Bahkan di atas segala apa yang menjadi harapan-harapan mereka, Tuhan dengarkan seluruh sembahyang mereka, terlebih Tuhan kabulkan atas apa yang menjadi pinta dan harap mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan ekonomi yang saat ini mereka juga senantiasa memikirkannya. Bagi pendidikan anak-anak mereka, bagi pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi kehidupan gereja-Mu GKP Jemaat Teluk Jambe. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sekalipun saat ini kami masih harus melaksanakan peribadahan secara online karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan kami kembali bersekutu. Namun kami yakin dan percaya bahwa persekutuan jemaat Tuhan ini terus ditata, terus dibangun, terus diikatkan dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Sehingga dalam situasi ini pun kami tetap bersehati melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui program-program yang telah dicanangkan, Tuhan berkati, terutama pada bulan Oktober ini Tuhan kami akan melaksanakan evaluasi kegiatan. Juga Tuhan perkenankan kami untuk melakukan yang terbaik di dalamnya. Kami juga mendoakan bagi setiap orang yang telah Tuhan panggil di dalamnya, baik pendeta, majelis jemaat, PPJ, para pengurus komisi, panitia yang ada. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami tetap dengan penuh sukacita melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan masyarakat bangsa kami tercinta Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung dan kami tidak tahu sampai kapan. Namun kami yakin dan percaya bahwa ada saatnya di mana semuanya akan berakhir karena pertolongan Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk dapat menghadapi dan mengatasi semua persoalan ini dengan sebaik-baiknya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan semata. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan segenap bangsa ini di tengah-tengah situasi ini. Biarlah kami juga terus waspada, terus menyadari yang terbaik bagi diri kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, dengan terus melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dijauhkan dari berbagai macam hal yang tidak dikehendaki. Bapa di sorga, masih banyak Tuhan syafaat yang kami ingin pohonkan, namun inilah yang dapat terungkapkan pada saat ini. Kami pertaruhkan seluruh sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan, tiada jemu.
baiklah kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.